Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kami ingin mengklarifikasi tentang postingan video kami sebelumnya yang membahas tentang bagaimana kondisi pemahaman Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad pada masa dulu dan sekarang, terutama di dalam konteks yang kami bahas dalam video tersebut. Ternyata video tersebut menuai kontroversi, menuai banyak komentar yang menunjukkan kekurang nyamanan dengan video tersebut, karena dinilai membuka aib dan cenderung menggibah orang lain. Bahkan ada yang sampai mengucapkan atau memberikan komentar bahwa Anda membuka aib orang lain. Semoga Allah membuka aib Anda. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamatan wal afiyah. Dan menurut kami, masalah ini perlu kita dudukkan, ya, agar tidak terjadi dusta di antara kita. Yang pertama, kami menampilkan video Ustadz Adi Hidayat yang dahulu ketika nama beliau mulai dikenal oleh masyarakat. Beliau berbicara tentang bid'ah. Dan waktu itu benar apa yang beliau definisikan tentang bid'ah, bahwasanya bid'ah itu terjadi di dalam masalah din, masalah agama. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, berbeda lagi apa yang beliau sampaikan di dalam mendefinisikan bid'ah. Bahkan mengatakan antum dari kepala sampai kaki bid'ah. Dan video-video tersebut banyak tersebar karena memang dalam ceramah Ustadz Adi Hidayat itu sengaja direkam. Ceramah-ceramah beliau itu sengaja direkam oleh tim Ustadz Adi Hidayat, kemudian dipublikasikan. Bukan hasil orang yang merekam dengan mencuri-curi, jamaah yang mencuri-curi kemudian mempublikasikan, sementara isinya tidak sesuai. Kan seperti itu. Artinya Ustadz Adi Hidayat ini ridho kalau video tersebut disebarluaskan. Kemudian juga video Ustadz Abdul Somad, di mana beliau menjelaskan tentang hukum ulang tahun. Beliau melarang, mengatakan menyerupai orang kafir. Beliau tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun kepada siapapun, bahkan kepada keluarga beliau. Akan tetapi ternyata apa yang beliau sampaikan itu bertentangan dengan apa yang beliau lakukan. Dan acara ulang tahun yang kami tampilkan adalah acara ulang tahun keluarga Ustadz Abdul Somad yang sengaja direkam oleh mereka, kemudian dipublikasikan. Nah, kemudian juga ada beberapa masalah yang Ustadz Abdul Somad sampaikan itu berbeda ketika namanya mulai dikenal dan ketika namanya sudah cukup terkenal, seperti masalah tahlilan. Dan itu banyak videonya yang beredar, yang bisa kita cari, ya, bisa kita saksikan. Kemudian di dalam narasi yang kami sampaikan di dalam video tersebut, tidak sedikit pun kami merendahkan beliau berdua, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. Akan tetapi yang kami sampaikan adalah bahwasanya tidak ada yang bisa menjamin seseorang untuk selalu istiqomah di atas hidayah dan ketaatan, karena kencangnya fitnah syahwat dan syubhat. Kemudian kami tampilkan video Ustadz Farhan Abu Furaihan yang mengajarkan, menjelaskan bagaimana menghadapi kuatnya fitnah syahwat dan syubhat. Jadi tidak ada sama sekali di sana unsur merendahkan, melecehkan, membuka aib atau menggibah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apa sebenarnya definisi dari membuka aib atau menggibah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah engkau apa itu ghibah? Kemudian para sahabat menjawab, "Qalu Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang dia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Jadi definisi ghibah itu adalah membicarakan keburukan seseorang yang dia tidak suka apabila keburukan tersebut diceritakan kepada orang lain. Dan ini
yang kami sampaikan itu dakwah beliau, bukan keburukan beliau yang beliau tidak suka apabila hal tersebut diketahui oleh orang lain. Akan tetapi ini dipublikasikan oleh mereka sendiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya kembali, "Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana kalau yang disebutkan, ya, yang kami sebutkan tentang teman kami itu adalah sama dengan apa yang kami sebutkan, artinya sesuai dengan kenyataan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "In kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtah." Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Wa illam yakum fihi faqad bahattah. Akan tetapi kalau tidak sesuai, maka berarti engkau telah memfitnahnya. Dan lebih jelas lagi kami tampilkan video dari Ustadz Firanda Andirja yang menjelaskan tentang definisi apa itu ghibah. Ya, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu ghibah? Nabi SAW pernah berkata, "Atadruna mal ghibah?" Nabi berkata, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Kata para sahabat, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi berkata, "Al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang dia tidak sukai untuk disebutkan. Engkau menyebut tentang saudaramu tentang perkara yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul." Ya Rasulullah, kalau ternyata apa yang aku sebutkan tentang keburukan saudaraku itu ternyata benar adanya, bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "In kana fi akhika ma taqul, ya faqad iktabtahu wa illa faqad bahattahu." Kalau apa yang kau ucapkan tentang saudaramu memang benar adanya, maka itulah ghibah, kata Nabi SAW. Kalau ternyata tidak benar, maka itu dusta. Ghibah plus. Ghibah plus. Karena sebagian orang tatkala dia melakukan ghibah, kita tuh, "Ya ukhti, jangan ghibah." Benar kok, yang saya bilang benar kok. Saya nggak bohong. Justru kalau kamu nggak bohong, itulah apa? Ghibah. Kalau kamu bohong, ghibah plus. Ghibah plus dusta. Perhatikan ini definisi ghibah. Dari sini kita sadar betapa sering kita melakukan ghibah, bercerita tentang saudara kita dengan perkara yang tidak kita sukai. Ya. Dalam banyak hal, kata para ulama umum, dzikruka ya akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu bima dengan suatu yang dia tidak sukai. Ma di sini kalau dalam bahasa Arab namanya ma al-mausulah, memberikan faedah keumuman, yaitu kau menyebutkan perkara apapun yang dia tidak sukai. Contoh, kita berbicara tentang fisiknya. Itulah perempuan itu yang gemrot itu ya, misalnya itu. Ya. Yang bibirnya doer itu lah ya, misalnya. Itu kena. Misalnya, itu berarti kita bicara tentang fisiknya. Yang kurus kerempeng misalnya, yang pesek hidungnya. Itu semua ghibah. Ya. Ya. Yang nonong kepalanya misalnya. Ya. Ya. Dan bicara tentang fisiknya ya. Ya, ini semua adalah ghibah. Itu berbicara tentang fisik sang wanita tersebut. Kita berbicara tentang keluarganya. Oh, yang anaknya nakal itu ya. Itu namanya kita gibahin dia. Siapa seorang ibu suka dibilang anaknya nakal? Enggak ada yang suka, meskipun anaknya nakal. Dia enggak suka anaknya yang nakal tersebut disebut-sebut. Maka kalau kita nyebutin ibu yang lain, kita bilang yang ibu yang anaknya nakal itu, berarti kita telah menggibahnya. Atau kita bicara tentang suaminya, yang suaminya yang ini dan yang itu ya. Ini sama, kita menggibah berkaitan dengan keluarganya. Contoh, kita menggibah dia berkaitan tentang agamanya. Oh, itulah, itu akhwat itu loh yang kalau pengajian tidur terus ya, itu sama. Ya, itu berarti kita menyebut keburukan tentang agamanya. Ya. Semua hal perkara yang dia tidak sukai untuk disebutkan maka tidak boleh kita sebutkan. Kalau kita sebutkan, kita telah menggibah dia. Kita telah menggibah dia.